Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, program Allah terhadap kita manusia begitu sangat sempurna, maka tak bisa dipungkiri bahwa Allah itu sang maha kreator sejati, pencipta yang tidak pernah ada bandingannya. Beliau mencipta manusia mulai di alam rahim. Sesudah sempurna bentuk fisik kita manusia pada usia 120 hari, dan pada saat itu ruh ditiupkan, dan sesudah ruh bergabung dengan jasad, Allah menetapkan qadarnya. Allah menetapkan rencananya untuk orang yang menyangkut 4 hal. Yang pertama, berapa lama umurnya. Yang kedua, berapa banyak rezekinya. Yang ketiga, bagaimana jenis kebahagiaannya. Dan yang keempat, bagaimana jenis kesengsaraannya. Inilah planningnya Allah terhadap manusia yang disebut dengan qadar. Allah telah membuat rencana. Allah telah membuat ketetapan ketika di alam rahim. Namun dalam pelaksanaannya, ketetapan ini tidak akan persis seperti itu. Ada yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia diberi kemampuan untuk merubahnya. Manusia diberi kemampuan kasab agar berusaha, yaitu dengan kerja dan berdoa. Apa yang ditetapkan oleh Allah, misalnya dia ditetapkan menjadi orang kaya, apabila dia bekerja keras dan terus berdoa, maka Allah akan menetapkan qadanya, keputusannya. Demikian juga sebaliknya. Misalnya Allah menetapkan di dalam qadarnya dia menjadi orang miskin, apabila dia mau bekerja keras dan terus berdoa, maka niscaya Allah bisa jadi akan merubah ketetapan itu dengan qadanya Allah, hingga dia bisa menjadi orang kaya. Maka sekali lagi bahwa program Allah terhadap orang di alam rahim dalam prakteknya belum tentu sama, jemaah rahimakumullah. Dan yang paling berpengaruh terhadap perubahan terbesar, yaitu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, usaha atau tidak mau usaha. Yang kedua, berdoa atau tidak mau berdoa. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali Dia sendiri yang akan merubahnya. Jadi jemaah rahimakumullah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab.
Allah hapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab. Jadi jemaah rahimakumullah, ketetapan rencana hidup manusia sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebagai blueprint. Namun pelaksanaannya masih tergantung manusia itu sendiri. Umur manusia bisa berubah karena ulahnya sendiri. Misalnya karena manusia itu membunuh dirinya sendiri. Rezeki manusia juga dapat berubah karena usaha dan doanya. Hal seperti inilah yang tidak sampai kepada orang-orang yang belum paham tentang masalah ini. Sehingga apabila mereka miskin, mereka hanya mengatakan bahwa ini telah menjadi nasibnya, seolah-olah semua kegagalannya menyalahkan nasib yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jemaah rahimakumullah, hal ini disebabkan karena kemalasannya sendiri. Malas belajar, malas bekerja, dan malas berdoa, menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berpikir, mengapa orang-orang barat yang non-Islam lebih maju daripada kita? Hal ini disebabkan karena mereka lebih rasional. Padahal Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang rasional. Kemajuan kita tergantung kepada diri kita sendiri. Jadi apabila seseorang bekerja dengan tekun, rajin, disertai dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memutuskan untuk merubah nasibnya yang disebut dengan qada. Jemaah rahimakumullah, keputusan Allah untuk merubah atau tidaknya nasib seseorang, ternyata ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan untuk dirubah. Misalnya, semula ditetapkan menjadi miskin, menjadi kaya karena usaha dan doanya. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap pada posisinya. Misalnya, walaupun bekerja dan berdoa, Allah tetap memutuskan dia tetap menjadi miskin. Dan kedua kemungkinan itu, walaupun tetap miskin atau menjadi kaya, adalah merupakan ujian bagi manusia. Suatu ujian kemungkinannya hanya dua, yaitu gagal atau sukses. Orang kaya yang syukur nikmat berarti lulus ujian dan akan menuju surga. Tetapi orang kaya yang sombong atau kufur nikmat berarti gagal dalam ujian dan akan menuju siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, jemaah rahimakumullah. Orang yang miskin apabila sabar akan menuju surga. Tapi apabila tidak sabar, tidak lulus ujian yang disebut dengan kufur musibah, dan dia akan menuju siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah rahimakumullah,
apabila Allah mengambil keputusan permanen atas rencana semula, miskin tetap miskin, atau kaya tetap menjadi orang kaya, kesempatannya sama. Karena itu ada alasan dalam Islam orang miskin, karena tidak ada alasan dalam Islam orang miskin harus minder atau rendah diri. Dan tidak ada alasan bagi orang kaya itu sombong, karena keduanya mempunyai kesempatan yang sama, yaitu bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bisa menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat jemaah rahimakumullah, Allah sudah memanage dengan rapi dan adil terhadap kejadian-kejadian manusia, penciptaan manusia. Tak ada yang bisa disalahkan. Seseorang akan mendapatkan hasil usaha dan doanya, dan seseorang akan menerima akibat ulahnya sendiri. Jadi, untuk masuk surga itu tidak ditentukan dengan bahwa orang kaya kesempatannya lebih besar dari orang miskin. Tidak demikian jemaah rahimakumullah. Orang kaya dan orang miskin punya kesempatan yang sama. Dengan begitu kita harus menyikapi bahwa seluruh materi kehidupan ini adalah ujian. Coba kita ambil satu contoh, bahwa seluruh rasul yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini menampilkan berbagai profesi. Ada rasul yang kaya tapi lulus ujian, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tak ada seorang manusia yang berdoa seambisi Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau berdoa, qala rabbikfirli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak pantas Kau berikan kepada orang selain aku. Setelah aku ini, kata, Engkaulah zat yang maha banyak memberi. Kemudian jemaah rahimakumullah, kita lihat Tuhan menyuruh Sulaiman memilih salah satu dari 3 hal. Beliau disuruh memilih kerajaan, disuruh memilih ilmu, atau disuruh memilih kekayaan. Dan Nabi Sulaiman memilih ilmu. Maka Allah memberinya ilmu, mulai dari bahasa binatang, ilmu menundukkan jin, menundukkan angin, menundukkan manusia, dan sebagainya. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja dan menjadi orang yang kaya raya. Dan akhirnya beliau memperoleh ketiga-tiganya, memperoleh kerajaan, memperoleh ilmu, dan memperoleh kekayaan. Namun dia sadar bahwa itu semua adalah anugerah Allah. Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur au akfur.
Semua ini adalah anugerah Allah untuk mengujiku. Apakah aku termasuk orang yang syukur atas nikmat atau orang yang kufur terhadap nikmat? Jemaah rahimakumullah, ini karena Allah sangat adil. Jangan sampai orang yang miskin tidak sholat gara-gara miskin, dan jangan sampai orang yang kaya tidak sholat gara-gara kekayaannya. Karena